Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang meminta pesan wasiat, berilah aku pesan ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga bagi. Bagaimana orang yang dihormati, dimuliakan karena ilmunya disanjung tinggi, tapi begitu marah, hilang wibawanya. Orang mulai, ternyata saya ketika melihat dia marah, hilang respek saya. Bagaimana orang yang disanjung, dimuliakan, dicium tangannya ketika amarah, ternyata dia kesetanan juga. Nah, dalam Islam diajarkan ketika marah saat sedang berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Di saat marah sedang duduk, dianjurkan untuk berbaring. Marah itu adalah bagian dari kobaran, jilatan, percikan api neraka. Maka padamkanlah dia dengan berwudu. Kalau begitu emosi kita tersulut, terasa dia ingin naik ke atas, mendidih, menggelegak, naik. Dari jantung naik ke otak, mata memerah, emosi tak stabil, maka segeralah ambil wudu. Tidak juga mempan berwudu, maka mandi. Mandi itu terapi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa puasa ini akhir targetnya adalah supaya takwa. Memangnya sifat orang bertakwa itu apa hubungannya dengan marah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surganya disediakan bagi orang yang bertakwa. Sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bersedekah pada waktu lapang dan sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Asal dari kata wal kaziminal ghaiz adalah menyimpan air dalam kulit kambing. Orang Arab kalau dia habis motong kambing kurban, itu dihilangkan lemak-lemaknya, dijemur kering, disamak. Lalu nanti setelah kering, diikat lagi, dijahit untuk menyimpan air ketika musafir. Di film Cowboy kan kita melihat itu tempat air. Geriba namanya, qirba. Sebagaimana air tidak keluar dari kulit kambing karena jahitannya halus, begitulah amarah tidak keluar. Tapi ada juga orang mengatakan, lebih baik pecah di dalam. Amarah itu disimpan di dalam dada, daripada pecah keluar, daripada menyembur sumpah serapah kebun binatang dari mulut. Bukan. Itu tidak baik. Amarah dalam Islam tidak disimpan di dalam, tidak diredam, tapi dia hilang bersama maaf karena Allah memerintahkan. 30 hari dia dilatih untuk mengendalikan amarah. Ketika gula kurang masuk ke tubuh, maka badan ini mulai kekurangan zat gula, menggigil, emosi naik. Perut lapar, cairan kurang, bawaannya marah, mau mengamuk. Di saat itulah Nabi mengatakan, insyatamahu ahadun, kalau ada orang yang ngajak caci maki, kelahi, duel, ngajak berantem, ngajak perang, au qatalahu, maka faliyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni sha'im, aku sedang puasa. Inni sha'im, aku sedang puasa. Bayangkan, kalau pada saat lapar, emosi bisa ditahan, apalagi pada saat normal. Jadi Ramadan bukan hanya sekedar menahan makan, tahan minum, tapi juga manajemen emosi, manajerial emosi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang kuat dalam Islam. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang bergulat. Zaman dulu, oh itu kuat itu. Kenapa? Dia menang gulat. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang bergulat. Wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Amarah ini, kalau dia sudah merasuk ke dalam hati dan pikiran, mata menjadi merah, digambarkan orang kepalanya berasap, lalu setelah itu yang penyesalan. Penyesalan tak lagi bermakna. Karena bagaimanapun juga bak kaca jatuh ke batu, berkeping hancur tak dapat disambung. Kalau galah patah masih boleh disambung. Kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau hati sakit, kemana obat akan dicari? Jadi pikir dulu pendapatan kesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati. Jangan sampai kata-kata kita merusak. Qaulun ma'rufun, kalimat yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada suka bagi-bagi uang. Yatba'uha adha, tapi menyakiti hati. Jadi momen Ramadan, momen puasa membuat kita merenung sejenak. Supaya apa? Supaya nanti di 11 bulan ke depan
kita bisa tidak hanya cerdas intelektual, cerdas spiritual, tapi juga cerdas emosional.